sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program acara Weekly Devotion bersama SMP Talenta Purwakarta. Apa kabar anak-anak, orang tua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Talenta? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak dan sahabat Talenta yang terkasih di dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk renungan hari ini dengan tema Ketika Aku Harus Memilih. Mari kita awali renungan hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mari kita lanjutkan dengan lagu pembukaan. Debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hanguskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Bapak, Ibu, dan sahabat Talenta yang terkasih, mari kita ikuti dan kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?"
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayakah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan sahabat talenta dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan renungan berikut ini agar firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kita. Mengikuti kehendak Yesus atau kehendak dunia, positive thinking atau negative thinking. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sahabat talenta harus memilih untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup agar sahabat talenta dapat memuliakannya. Pelayanan atau keluarga tentu bukan hal yang mudah, sahabat. Keduanya baik dan penting. Secara pribadi, saya memilih untuk pelayanan di rumah terlebih dahulu. Ketika di dalam keluarga harmonis, tentu akan mendukung kita dalam pelayanan. Aku pun dapat melakukan pelayanan dengan full heart. Menghujat Tuhan adalah dosa berat. Hukumannya maksimal, yakni dirajam sampai mati. Kali ini, kedua kalinya Yesus dituduh menghujat Allah. Alasan para lawannya sangat jelas. Karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Sebelumnya Yesus memang menegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Ia menegaskan persatuannya dengan Bapa, sebuah relasi yang erat, mendalam dan unik. Diri, sabda, dan karya-karyanya adalah wujud kehadiran Allah di tengah manusia dan dunia. Dia adalah wajah Allah di hadapan manusia. Bagi para lawannya, pernyataan itu berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus berbicara tentang fungsi atau peran, namun para lawan berpikir tentang esensi atau hakikat. Seperti biasa, kesalahpahaman menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memperdalam pengajarannya tentang dirinya dan misinya. Di titik itu, kita sering berbeda dengan Yesus. Banyak salah paham justru menghambat tegur sapa dan pergaulan di antara kita. Banyak salah paham justru kita gunakan sebagai bahan hoax ataupun fitnah. Karena itu, Yesus mengalihkan perhatian mereka dari dirinya kepada pekerjaan-pekerjaannya. Kalau mereka menolak pribadi Yesus, setidak-tidaknya mereka dapat melihat dan membuktikan sendiri berbagai pekerjaan baik yang dilakukannya.
pekerjaan-pekerjaan Yesus menjadi sarana untuk percaya kepadanya sebagai anak yang bersatu dengan Bapa. Jadi kita tidak perlu mati-matian berupaya meyakinkan orang tentang siapa diri kita. Tidak perlulah kita berupaya mempertobatkan sesama dengan berbagai rumusan ataupun teori dan debat kusir tentang ajaran. Buktikanlah iman kita dengan perbuatan-perbuatan dan pelayan-pelayanan serta tingkah laku kita yang nyata. Yakinkanlah sesama dengan tindakan dan tingkah laku yang bermartabat di setiap perbuatan dan pelayanan keseharian hidup kita. Mampukah kita bertahan menghadapi kesan negatif dalam perbuatan dan pelayanan kita? Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus beserta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Mari kita hening sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Setia, hadirlah pada umat yang berseru kepadamu. Lindungilah kami yang mendambakan belas kasih-Mu. Semoga kami bersih dari segala noda dosa, tetap bertekun dalam cara hidup yang saleh, dan akhirnya segala perbuatan dan pelayanan kami menghadirkan Engkau dalam hidup keseharian kami. Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon dengan rendah hati, pulihkanlah juga bangsa kami dari pandemi ini, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu bersama Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Ketika ku
Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salah satunya adalah menggunakan masker dengan benar. God bless us. See you.